Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Firmansyah, SPD MSI, dan juga Bapak Deskoni, SPD MPD, selaku dosen kelompok mata kuliah Ekonomi Kreatif di semester 6 ini. Perkenalkan, kami dari kelompok D yang beranggotakan Siti Atika Suri, Alda Sahara, Nabila, saya sendiri, RM Rinaldi Bakri, dan juga Ferdi Hermanto Pratama. Dan pada video kali ini, kami dari kelompok D akan membahas terkait dengan pengaruh kreativitas UMKM serta kontribusinya dalam perekonomian Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam pembahasannya, yang dimana untuk paparan pertama ini akan dibahas oleh teman saya, Saudara Ferdi Hermanto Pratama. Para Saudara Ferdi, waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Nah, jadi ekonomi kreatif ini telah menjadi salah satu motor utama dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di berbagai negara, termasuk juga yang ada di Indonesia. Kontribusi kreativitas dalam ekonomi ini telah membuka peluang bagi para inovator-inovator dan juga pembangun yang berkelanjutan serta pencipta lapangan pekerjaan. Nah, menurut Tambunan pada tahun 2012, UMKM di Indonesia ini memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Nah, pada saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa terbilang besar itu mengalami kebangkrutan. Nah, sedangkan UMKM yang mana saat itu masih bisa untuk bertahan dengan kondisi krisis tersebut. Selanjutnya itu ada grafik. Nah, di sini kita ditunjukkan sebuah grafik yang mana ini jumlah usaha mikro, kecil dan menengah pada 2014 sampai 2019. Yang mana ini diambil dari Lokadata. Ya, dari gambar grafik tersebut. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia selalu bertambah tiap tahunnya. Dan semakin banyaknya jumlah UMKM akan membuat semakin banyak juga persaingan, sehingga wirausahawan itu perlu untuk terus berinovasi, terus berkreativitas dalam usaha-usahanya. Dan lalu untuk selanjutnya itu ada data-data UMKM Indonesia pada tahun 2023. Nah, ini data ini diambil pada tahun 2023, yang mana ini yang kami mengambil dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Nah, berdasarkan data ya dari Kementerian Koperasi dan UMKM ini dan UKM ini menunjukkan bahwasanya UMKM ini berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Nah, UMKM itu mampu membuka hingga 99% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwasanya UMKM merupakan salah satu tulang punggung penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, dengan jumlah unit usaha yang mencapai 64 juta, itu dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwasanya dampak dan kontribusi dari UMKM ini sangatlah besar terhadap pengurangan tingkatan pengangguran di Indonesia. Dengan semakin banyaknya keterlibatan tenaga kerja dan UMKM itu akan membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Pahlevian Nur pada tahun 2022, pendekatan asosiatif merupakan pendekatan yang menjelaskan hubungan kausal atau yang sering juga disebut sebagai hubungan yang bersifat sebab akibat. Hubungan kausal bertujuan untuk mengetahui hubungan keterkaitan antar variabel, yang dimana variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Sugiono 2013. Kajian teori. Teori utama dalam penelitian ini mengacu pada teori Research Based View atau RBV yang dikembangkan oleh McConstrand et al. 2021
Dan teori ini juga berfokus dalam kemampuan internal perusahaan yang bertindak sebagai blok bangunan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja perusahaan. Teori pendukung. Teori ini juga menjelaskan bahwa kinerja UMKM akan meningkat bila wirausahawan mengalokasikan sumber daya internal dengan benar, merespon secara proaktif terhadap kondisi pasar, mencari peluang, dan mengambil risiko dalam mengimplementasikan ide-ide baru. Pengaruh kreativitas UMKM dalam perekonomian. Berdasarkan literatur pertama yang telah kami baca, UMKM memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian negara, sehingga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi. Inovasi dan kreativitas telah menjadi kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam konteks UMKM. Berdasarkan literatur kedua yang telah kami baca, dapat disimpulkan bahwa kreativitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha pada UMKM. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas mempengaruhi keberhasilan usaha sebesar 39,3% dengan tingkat peningkatan sebesar 1% jika kreativitas yang ditingkatkan 39,4%. Maka dapat disimpulkan dari literatur yang telah kami baca bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangatlah banyak, mulai dari meningkatkan pendapatan per kapita atau PDB Indonesia, mengurangi pengangguran, dan masih banyak lagi. Inovasi dan kreativitas juga menjadi salah satu kunci utama bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia, sehingga UMKM memerlukan dukungan dan perlunya untuk melanjutkan pertumbuhan, kemajuan, serta kreativitas di negara Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa UMKM sebagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi seiring berjalannya waktu. Kontribusi UMKM khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, distribusi pemerataan pendapatan masyarakat, serta dominasi dalam pembentukan produksi domestik bruto atau yang disebut PDB. Kondisi perekonomian sangat menjadi kondisi yang mendukung mutlak atas eksistensi UMKM itu. Sektor ekonomi sebagai indikator dan pembangunan merupakan suatu upaya masyarakat dalam memenuhi masa depan mereka dan upaya mereka dalam merubah taraf hidup ke arah yang lebih baik. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan paparan materi yang telah dibahas oleh saudari Alta Sahara, yang dimana berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwasannya UMKM sebagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi seiring jalannya waktu. Teman-teman lihat pada tabel di samping bahwasannya di antara jangka waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, UMKM ini memberikan sumbangsi terbesar, yaitu berkisar antara 50 sampai dengan 60% dari total PDB Indonesia. Jika kita merujuk pada data tabel di samping yang kami ambil dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UMKM, data terbesar atau tertinggi itu ada di tahun 2019 yang menyentuh angka 60% dari total keseluruhan PDB. Dan angka terendah itu ada di tahun 2020, yang dimana kita sama-sama tahu bahwasanya penurunan angka ini disebabkan oleh adanya COVID-19. Dan pada tahun 2020 inilah, dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, sektor UMKM di Indonesia mengalami kemunduran yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana kemunduran ini tidak hanya disebabkan oleh virus corona saja, namun disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang cukup merugikan bagi para pelaku UMKM. Contohnya seperti adanya pemberlakuan pembatasan aktivitas berskala besar atau sering kita sebut dengan PSBB, yang dimana PSBB sendiri membatasi seluruh aktivitas masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Namun, hal tersebut juga tidak mengurangi kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Yang kita lihat dari data di samping bahwasanya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, justru perekonomian Indonesia ini ditopang oleh kontribusi dari sektor UMKM, yang dimana sektor UMKM ini sendiri juga tidak berdampak kepada PDB saja, namun bisa berdampak kepada penyerapan tenaga kerja atau bahkan sampai dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Baik, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan dan juga dipaparkan oleh saudari Nabila. Para saudari Nabila, waktu dan tempat saya persilakan. Faktor penghambat UMKM dalam perekonomian.
Yang pertama, terbatasnya akses bagi UMKM yang berada di daerah pedesaan dalam menerima informasi baik berupa dana bantuan, minimnya permodalan, dan tingkat pendidikan pelaku UMKM di pelosok desa yang tidak tinggi, serta lebih menggantungkan usaha pada ciri khas usaha keluarga yang cenderung dijalankan secara turun-temurun yang bersifat kekeluargaan. Dan juga kendala permodalan maupun kendala sumber daya manusianya. Beberapa hal ini yang sangat berpengaruh dalam memberikan pengaruh dan dampak yang kurang baik dalam pertumbuhan UMKM, khususnya bagi para pelaku UMKM yang ada di pedesaan. Dampak digitalisasi marketing terhadap UMKM. Bagi pelaku usaha milenial, penggunaan digitalisasi dalam pemasaran mungkin bukan menjadi hal yang menyulitkan. Berbeda dengan beberapa pelaku usaha yang masih belum familiar dengan teknologi digital ini. Hal ini tentunya akan berdampak pada adanya peniruan atau plagiasi usaha dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan volume usaha yang imbasnya akan memberlakukan penutupan usaha dikarenakan kolaps atau bangkrut. Di sini peran dari pemerintah bisa dikatakan penting. Hal ini karena masyarakat pelaku UMKM khususnya yang di pelosok pedesaan perlu terus diberikan pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan mengenai sosialisasi penggunaan platform digital marketing untuk menjadikan mereka lebih familiar dengan penggunaan digital marketing supaya produk yang mereka miliki lebih dikenal masyarakat luas hingga keluar daerah atau bahkan ke seluruh Nusantara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengar pembahasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kreativitas merupakan faktor daya tarik dalam pengembangan produk yang memungkinkan individu atau perusahaan menciptakan produk unik yang mampu bersaing di pasar. Hal ini juga memungkinkan untuk meningkatkan kualitas dan juga efisiensi produk yang ada, yang dapat berdampak positif bagi perekonomian negara. Di sisi lain, kontribusi mengacu pada dampak yang dimiliki individu atau perusahaan terhadap perekonomian suatu negara. Dampak tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti peningkatan pendapatan, investasi, pengembangan investasi, pengembangan infrastruktur, dan bahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kreativitas dan juga kontribusi keduanya saling terkait karena produk atau layanan kreatif dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dengan meningkatkan pendapatan, mengembangkan inovasi, dan bahkan mengembangkan infrastruktur. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Kami dari kelompok D pamit undur diri dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.